ada beberapa hal yang mau saya umumkan. Coba Anda lihat di WA grup kelas ya. Di WA grup kelas, saya mengirimkan sebentar ya. Oke. Anda udah lihat yang saya kirim ke grup? Udah Pak, udah lihat. Udah Pak. Oke. Jadi yang pertama, kita akan ujian 1 fisika dasar itu hari Sabtu tanggal 23. Mulainya jam 9 sampai jam 11. Tapi nanti tunggu pengumuman lagi ya. Ya sekitar jam segitulah kurang lebih. Ya, jadi diadakan secara serempak itu paralel gitu ya. Ya nanti kalau ada perubahan akan saya umumkan lagi lah. Jadi Anda siap-siap aja jam 8:30 gitu atau jam 8 itu sudah dianggap pengumuman terakhir ya. Itu pertama. Dan kita nanti ini memang agak anehnya kita akhirnya nanti akan menggunakan Moodle ya karena ada masalah di Edunext gitu ya. Jadi yang kemarin itu ketika uji coba seperti misalkan kuis bersama itu banyak ya bisa dikatakan 50% lah bermasalah gitu. Jadi masalahnya itu bukan karena Anda yang salah, tapi karena tadi infrastrukturnya tidak memungkinkan menggunakan Edunext gitu. Bisa salah gitu. Oke, jadi itu kita nanti akan menggunakan Moodle ya untuk ujian. Jadi ininya akan Moodle. Jadi yang saya kirim itu adalah gini. Jadi sehari sebelum kita ujian 1 hari Jumatnya jam 16 sampai 17 itu kita akan mengenakan seperti tryout uji coba untuk ujian 1. Jadi menggunakan Moodle ya. Di situ nanti ada petunjuknya di brosur yang saya kirim lah ya. Gitu. Kemudian materinya itu sampai benda tegar. Jadi nanti sampai gerak menggelinding ya, mungkin nanti hari ini atau Senin minggu depan kita akan bahas gitu ya. Materinya karena kan Sabtu tanggal 23 kan masih minggu depan ya. Jadi memang pas minggu terakhir itu akan kita bahas. Nah, hari Rabunya bisa jadi nanti akan kita bahas terkait dengan benda tegar ya, karena benda tegar ini termasuk yang biasanya itu sulit materinya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada, cukup jelas ya. Anda baca aja petunjuknya ini di panduan singkatnya ya, bukan brosur, panduan singkat. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke materi yang kemarin juga kita udah bahas ya. Oke, kemarin kita sempat udah bahas benda tegar itu apa gitu ya. Ini saya sekarang membahas dari slide ya, yang dibuat seorang dosen pengajar juga, Dr. Linus Pasasa ya.
Jadi bahan cakupan itu kurang lebih tentang gerak rotasi, faktor momentum sudut. Nah, nanti terakhir kan kita bahas kemarin tentang momen inersia ya. Gitu. Nah, jadi mungkin kita nanti akan bahas tentang sampai dalil sumbu sejajar. Oke, jadi yang kita juga udah pernah bahas ini ya, sekedar review saja. Jadi apa namanya, besaran-besaran vektor terkait gerak rotasi ya. Pertama itu adalah sebenarnya sudut itu adalah skalar. Beda sudut itu juga skalar. Tetapi ketika beda sudut itu makin kecil atau menuju infinitesimal, gitu ya, itu apa namanya, dia akan menjadi vektor gitu. Sehingga nanti sebenarnya vektor itu apa, momentum sudut itu adalah besaran, momentum sudut. Kecepatan sudut itu adalah besaran vektor ya. Itu adalah d theta per dt. Jadi karena dia infinitesimal, jadi dia merupakan vektor. Terus juga biasa kita kenalkan di sini ada besaran radian ya. Ini tinggal 360 dibagi 2 pi. Itu sudutnya sekitar segini. Jadi kalau gerak rotasi itu biasa terkait dengan perubahan sudut ya, kalau kita lihat ini theta 1 pada T1, kemudian theta 2 itu pada T2. Nah, selisihnya itu delta T ya, itu adalah pergeseran sudut. Nah, jadi kecepatan sudut rata-rata ya, kecepatan sudut rata-rata itu adalah delta T per delta T, delta theta per delta T, maaf. Jadi kecepatan sudut rata-rata. Nah, ketika kita ambil dia limit yang delta T menuju 0, ini akan kita dapatkan bahwa omega itu adalah kecepatan sudut sesaat, yang rumusnya ini. Jadi ini adalah besaran vektor ya, kecepatan sudut, dan kalau kecepatan sudut rata-rata belum tentu, tapi kalau kecepatan sudut sesaat itu vektor. Jadi kecepatan sudut itu sama arahnya dengan pergeseran sudut. Nanti akan kita lihat. Jadi misalkan ini adalah sebuah piringan yang berputar terhadap sumbu Z. Dia berputar, kalau kita lihat dari atas itu searah jarum jam ya. Kalau dilihat dari bawah itu berlawanan arah. Tapi kita dari atas. Nah, kalau dia itu, jadi kita biasanya menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan, jadi arah putarnya kemana? Jadi arah kecepatan sudutnya itu ke sumbu Z negatif. Itu kalau yang berlawanan arah. Berarti kalau yang searah dengan jarum jam, kalau kita lihat dari atas, itu berarti arahnya ke atas. Itu aja. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi bisa dikatakan kalau seperti ini yang misalkan linier, ini adalah gerak GLBB ya. GLBB ini adalah gerak melingkar berubah beraturan karena hanya konstan. Ini V-nya sebagai fungsi dari T, kemudian XT-nya, kemudian Anda bisa dapatkan bahwa kalau ini dikuadratkan, nanti dinyatakan T-nya dalam X, itu nanti didapatkan hubungan seperti ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2X. Kemudian ada V bar, itu nilai tengahnya. Jadi antara V ditambah V0 dibagi 2. Kemudian ada juga kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut ini juga mirip seperti kalau alfa itu, ya kalau kita bayangannya kita ambil aja langsung gerak melingkar ya. Gerak melingkar berarti yang ini tuh ada gerak melingkar berubah beraturan. Kenapa? Karena alfanya konstan. Dan ini kecepatan sudut rata-rata ya. Itu juga rata-rata kecepatan yang linear.
Nah, jadi perumusan dalam gerak rotasi atau gerak melingkar itu kita perkenalkan yang disebut namanya kecepatan tangan sial. Ini juga kita udah pernah bahas ya. Kecepatan tangan sial yaitu R kali omega gitu ya. Ini kita misalkan kita ambil contohnya dia arahnya bergerak berlawanan arah dengan jarum jam kalau kita lihat ke atas. Jadi arah kecepatan sudutnya kemana? Arah kecepatan sudutnya kemana? Diva Natasha. Diva Natasha. Diva Natasha. Menjawab. Saskia. Ya, Pak. Ya, jawaban Anda apa? Menjauhi pusat ya, Pak? Bukan. Anda nggak memperhatikan. Divari. Ya, Pak. Divari awal. Iya, Pak. Ya, jawaban Anda apa? Searah. Hah? Ya, mendekati pusat, Pak. Mendekati pusat. Nih, sekali lagi saya katakan, ini arah kecepatan sudutnya kemana? Emmanuel Fabian. Keluar ya Pak, apa? Iya, keluar bidang ya. Iya Pak. Turun tangan kanan. Oke. Kemudian ada tangan sial. Maaf, ada kecepatan tangan sial, ada percepatan tangan sial. Percepatan sial itu besarnya itu adalah R kali alfa. Alfa itu adalah kecepatan, alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, sekarang arahnya kemana? Percepatan sudutnya. Kartiko Leksono. Kartiko. Percepatan sudut ya, Pak? Ya. Fardan. Sama-sama. Fardan. Ke pusat, Pak. Ke pusat itu arah apa? Arah percepatan tangan sial. Namanya juga namanya percepatan tangan sial. Tangan sial itu pasti arahnya searah dengan V. Yang saya tanya itu adalah percepatan sudut. Percepatan sudut. Iya Pak, percepatan. Keluar bidang, Pak. Kurang jelas Anda suaranya. Keluar bidang, Pak. Bisa dikerasin lagi nggak? Suaranya kurang jelas. Sebentar, Pak. Coba dikerasin suaranya. Keluar bidang, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, sama keluar bidang ya. Jadi kecepatan sudut dengan percepatan sudut itu searah. Oke. Jadi keluar bidang. Nah, ini contohnya dalam gerak rotasi kita juga pernah bahas ya. Jadi kalau ini terkait dengan arah putar gitu ya, ini sebenarnya bukan arah kecepatan sudut, arah kecepatan sudutnya keluar ya, keluar bidang. Ini cuma menggambarkan ini ada percepatan tangan sial ya. Yang ini adalah AR di sini adalah percepatan sentripetal karena dia arahnya menuju pusat. Kemudian juga kita kemarin membahas tentang torsi ya. Torsi itu didefinisikan sebagai tau sama dengan R cross F.
Jadi bayangannya kalau misalkan ada sebuah gaya yang bekerja pada ujung batang, kita mau lihat torsinya relatif terhadap sumbu putarnya nih, atau katakanlah ujung ini yang tengah. Maaf, ujung batang yang sebelah kiri, maaf. Nah, maka nanti kalau saya crosskan itu biasanya alternatifnya dua, mau kita pakai yang R tegak lurus dikalikan dengan F, atau R dikalikan F yang tegak lurus. Jadi kita ambil komponen ini, jadi selalu tegak lurus. Gitu. Jadi torsi yang berarah positif itu apabila gaya torsi berarah positif, artinya dia bernilai positif apabila gaya menghasilkan rotasi yang berlawanan arah dengan jarum jam. Ini konvensinya. Kalau dia itu berlawanan arah, torsi positif jika gaya apabila gaya menghasilkan rotasi yang berlawanan arah. Berarti kalau yang berlawanan arah itu dia positif. Ya. Ini terkait dengan arah putar ya. Kemudian kalau dia itu arahnya bersearah dengan jarum jam, itu berarti dia negatif. Dan satuan SI dari torsi itu adalah Newton meter. Newton meter itu kalau secara dimensi sama dengan Joule, tapi ini bukan Joule. Kenapa sebabnya? Ada yang tahu nggak? Adrian Carlson. Iya, Pak. Ya, jawabannya apa? Pertanyaannya dulu deh. Ulangin pertanyaannya. Kenapa jadi Joule, Pak? Kenapa jadi Joule? Torsinya kenapa jadi Newton meter? Ya, maksud kenapa jadi Newton, terus kenapa? Kelanjutannya apa? Ya oke lah, kenapa jadi Newton meter? Kenapa dia bukan Joule? Karena ini komponen penyusunnya, Pak, waktu penghitungan torsinya. Kan dia F kali F cross ini, Pak, F cross R. Radito Aji. Ya, Pak. Jawaban Ya, Anda Pak. apa? Jawaban Anda apa? Gak tahu sih, Pak. Tadi pertanyaannya kenapa Newton meternya torsi ini bukan sama dengan Joule gitu kan, Pak? Oke. Iya. Jawabannya apa? Gak tahu, Pak. Daifa Nadine. Iya, Pak. Ya, kira-kira apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke. Anda kan kemarin pernah belajar usaha dan energi. Karena bukan energi, bukan, Pak? Ya, memang bukan energi, tapi maksud saya dari sifatnya. Karena punya arah bukan ya, Pak? Ya, jadi kalau torsi itu kan besaran vektor. Kalau energi kan besaran skalar, kan? Karena dia kan F dot. Integral F dot dr. Sedangkan ini kan R cross. Jadi satuannya itu, ya dia besaran vektor, makanya bukan Joule. Ini di mekanika Newton ya, tapi nanti kalau Anda belajar tentang fisika modern, itu nanti agak sedikit berbeda terkait dengan definisi ini. Oke? Cukup jelas semoga. Bentar, sebelumnya ada. Oke. Nah, kemudian juga kita kemarin memperkenalkan yang disebut namanya vektor momentum sudut. Ya. Ini juga sama. Besarnya itu adalah MVR sin V. Sin V itu apa? Itu adalah sudut antara R dengan P ya. Sudutnya. Jadi ini besar dari momentum sudut. Dan arah dari momentum sudut itu selalu tegak lurus dengan
P dan R ya. P dan R itu dia membentuk bidang. Jadi bisa dikatakan kalau enggak R kali P tegak lurus atau R tegak lurus kali P. Sama aja. Jadi apa namanya? Nah, kemudian kalau L itu saya turunkan terhadap T, ya, itu sama dengan D kali R cross P, ini tidak lain adalah R cross F. Ya. Dilihat R cross DP per DT, DP per DT itu adalah gaya. Ya. Dalam hal ini sebenarnya bukan hanya ya gaya eksternal ya secara umum. Oke, nah jadi pada akhirnya nanti kita akan tadi. Jadi kalau kita turunkan L ini terhadap T, kan kita dapatkan ini adalah torsi. Nah, ini ada satu hal lagi juga yang kemarin kita sebut sistem terisolasi. Jadi sistem terisolasi itu adalah jumlahan gayanya sama dengan 0 dan jumlahan torsinya sama dengan 0. Kedua itu harus dipenuhi. Jadi jumlah torsi sama dengan jumlah gaya sama dengan 0. Artinya gaya sama dengan 0 itu artinya ada hukum kekalahan momentum linier, sedangkan jumlahan torsi sama dengan 0 itu menyebabkan adanya hukum kekalahan momentum sudut. Artinya momentum sudut itu konstan. Awal dengan akhir. Akhir dengan awal sama. Jadi ini yang kemarin kita udah bahas ya. Jadi secara umum kalau jumlahan gayanya itu 0 itu tidak menjamin torsinya itu 0 atau sebaliknya. Jumlahan torsinya 0 itu belum tentu dia jumlahan gayanya 0. Kalau untuk satu benda F-nya 0 pasti torsinya 0, tapi kalau untuk banyak benda ya, atau lebih dari 2 gitu, itu tidak berlaku hubungan itu. Jadi kalau gaya itu sama dengan 0, torsi maka otomatis akan sama dengan 0. Kalau untuk sistem banyak partikel yang lebih besar dari 2, salah satunya berlaku tidak menyebabkan yang lain juga berlaku gitu. Jadi misalkan F0 tidak menjamin torsinya 0. Sistem ya, torsi sistem. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Oke, ini kita bahas tentang sistem partikel ya, yang banyak partikel. Jadi kalau sistem partikel itu dia punya banyak ya sistem itu punya banyak partikel gitu ya. Jadi L total itu adalah jumlahan dari semua momentum sudut tiap partikel. Nah, jadi kalau Anda turunkan ya DLDT itu akan didapatkan bahwa ini tidak lain adalah total moment torsi dari sistem. Nah, ini contohnya ya. Misalkan L di sini itu adalah jadi ada beberapa, misalnya ada 3 benda. Jadi bayangannya L di sini itu adalah jumlahan dari RI cross P. Ini dapat dituliskan seperti ini, jumlahan besar momentumnya sudutnya itu adalah semuanya ke arah K sistem. Nah, jadi memang kita mengambil asumsi kalau itu benda tegar itu kedudukan atau posisi terhadap sumbu putarnya tidak berubah. Jadi makanya kita bisa ambil kecepatan sudutnya itu sama untuk setiap benda. Sehingga nanti kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi hal seperti ini diambil adalah ketika benda tersebut benda tegar ya, dan apa istilahnya namanya benda tegar itu posisinya itu tidak berubah terhadap sumbu putar.
Jadi makanya omeganya itu dia sama untuk setiap benda M1, M2, M3. Tapi ini tidak konstan menurut saya. Jadi secara umum itu fungsi dari T omeganya, tapi dia sama. Nah ini definisi lainnya bahwa L itu juga bisa kita nyatakan sebagai momen inersia kali omega. Kemudian ini kalau saya turunkan itu akan saya dapatkan adalah torsi. Jadi torsi itu sama dengan I kali alfa. Jadi momentum sudut dengan torsi itu arahnya searah. Sama-sama ke semuka. Jadi ini misalkan kalau dia itu tidak ada torsi dari luar gitu. Jadi artinya kalau ini ada gambarnya adalah orang yang berputar gitu ya, seorang pesenam. Jadi perkalian antara I dan omega itu sifatnya sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia itu apa istilahnya dia berputar dengan membuka kakinya, itu I-nya itu akan naik, tapi omeganya turun. Sedangkan ketika nanti dia itu menutup kedua kakinya, dia berputar gitu ya. I-nya itu turun, tapi kecepatan sudutnya naik. Jadi kalau secara keseluruhan, ya, ini L-nya konstan. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas ya terkait dengan momen inersia. Jadi momen inersia itu adalah jumlahan dari M kali R kuadrat ya, masing-masing partikel. Ini untuk yang yang diskrit ya. Nah, secara umum di alam ini benda itu diskrit. Kenapa? Karena dia terdiri dari atom-atom. Nah, aproksimasi benda kontinu itu ketika jumlahan bendanya itu sangat besar gitu ya. Jadi bisa kita aproksimasi menjadi benda kontinu. Oke, ini contohnya untuk yang benda punya volume. Mungkin kita ambil contoh, misalkan untuk rotasi disk gitu ya. Sebentar ini untuk lempeng benda. Oke, jadi dia itu lempeng benda itu diputar. Diputar, dia punya tebal L besar ya, terus ada luasannya itu adalah lingkaran yang pi R kuadrat. R besar itu maksud saya. Jadi sumbu rotasinya, jadi sumbu rotasinya itu adalah ini. Ya, ini bisa dikatakan kalau Anda, jadi ini adalah disk homogen ya, atau bukan disk, silinder homogen. Dia diputar terhadap sumbunya. Sumbu putarnya seperti ini. Jadi karena dia itu konstan, jadi ruhnya ini bisa keluar. Jadi Anda tinggal mengintegrasikan ini yang tetanya 0 sampai 2pi, ini tebalnya 0 sampai R, sampai L gitu, L besar. Kemudian yang ini adalah suku luasan ya, luasan dari ini. R kuadrat di sini itu adalah yang R kuadrat dari itu, dari ini. Yang ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Bapak, maaf izin interupsi. Atas nama Kaila Hasna masih di waiting room. Tadi wifi-nya bermasalah. Udah izin di grup WA juga. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan? Oke. Jadi kalau seperti ini itu kita dapatkan bahwa untuk rotasinya itu adalah setengah M R kuadrat. Di mana M besar ini adalah apa namanya massa total ya dari silinder ya. Pi R kuadrat kali L. Kemudian ada yang disebut namanya dalil sumbu sejajar. Jadi sumbu sejajar itu adalah gini. Kalau misalkan ini kan rotasinya kan pas di pusat massa ya, yang disebut namanya ICM itu ini. Ini ICM itu center mass. Jadi itu momen inersinya terhadap pusat massa. Nah sekarang kalau dia itu saya geser ke ujung dari ininya, ujung dari apa namanya? Ujung dari lingkarannya. Tapi sungguhnya rotasi masih sejajar, kebayang ya? Nah, itu dikatakan ini. Jadi H itu adalah jaraknya berapa dia dari pusat massa. Nah, ini sebagai contoh ini. Sebenarnya ini sebagai contoh. Ini adalah momen inersinya dari batang homogen. Kalau dia itu terhadap pusat massa, itu adalah 1/12 ml kuadrat, panjangnya L. Nah, sekarang kalau saya geser dia, misalkan sejauh, ini pusat massanya di tengah ya. Kemudian saya geser dia ke ujung, jadi ada tambahan L/2. Jadi H di sini itu adalah L/2, karena dia dikuadratkan, nanti Anda lihat kalau dijumlah, itu akan menjadi 1/3 ml kuadrat. Ini contohnya yang atas. Kalau yang bawah bukan. Kalau yang bawah ini mulai terkait dengan cincin yang ada tebalnya. Kemudian ini silinder. Kemudian ini ada batangan gitu ya. Ini adalah bola. Semuanya ini benda homogen. Nah, kemarin juga kita udah bahas tentang apa namanya usaha ya oleh torsi. Usaha torsi itu adalah tau d theta. Jadi tau d theta. Jadi tau itu adalah I kali alfa, sedangkan alfa itu adalah d omega per dt. Oke, jadi kalau saya rubah nanti Anda sebelum tidur coba kerjakan gitu ya, bahwa tau d theta itu bisa saya letakkan dengan I omega d omega. Sehingga nanti kalau saya integralkan itu akan saya dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini kan kita tidak lain adalah delta K. Nah, ini adalah delta K yang sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi ini merupakan energi kinetik dari rotasi. Karena kemarin kita bicara tentang energi kinetik dari translasi, karena V itu adalah V translasi, kalau di sini dia kinetiknya kinetik rotasi. Jadi benda berotasi pun itu punya energi kinetik. Dan I di sini itu adalah momen inersi. Jadi ini contohnya analoginya ya. Jadi kalau untuk yang gerak translasi itu ada massa dengan kecepatan linearnya. Sedangkan apa namanya rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Jadi di situ adalah I-nya. Oke. Nah, jadi W di sini tidak lain adalah delta K rotasi. Jadi kalau dia itu torsinya sama dengan 0 untuk yang misalkan satu partikel gitu ya, maka W-nya itu integral 0 itu sebenarnya tidak harus 0 ya. Tapi bisa juga dia konstan. Jadi delta K di sini itu dia secara umum dia bisa 0 atau konstan. Kalau itu konstan itu berarti kalau kita lihat dari tumbukan dia bukan tumbukan elastik atau tumbukan tak elastik. Tapi kalau dia itu delta K sama dengan 0 berarti ada ya dia itu berarti tumbukan elastik lah gitu perlu gitu. Jadi kalau delta K sama dengan 0 itu adalah hukum kekekalan energi kinetik rotasi. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan?
Halo, halo, ada pertanyaan nggak? Fatur Rahman. Fatur Rahman. Ada pertanyaan? Maaf Pak, sebenarnya agak berisik di rumah saya Pak. Oke, oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Sebelum share, saya ini dulu. Saya buka dulu. Pak, mohon maaf. Ya, ada apa? Ini Pak mau mengabarkan atas nama Benjamin tadi udah ngomong juga Pak, udah izin juga di WA. Di daerah rumahnya sempat mati listrik Pak, jadi izin baru bergabung lagi. Oke. Oke. Ya. Oke, kita udah bahas ini ya. Ini misalkan contoh soal, misalkan ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi contoh soal terkait dengan gerak rotasi dari wheel. Seperti roda ya, roda. Jadi roda berputar dengan kecepatan dengan percepatan sudut konstan. Jadi ketika kecepatan sudut itu pada T sama dengan 0 itu adalah 2 radian per sekon, berapa perbedaan atau perpindahan beda sudut ya di ininya pada T sama dengan 2 detik. Jadi Anda tinggal masukkan saja delta T itu adalah sama dengan omega IT tambah setengah alfa T kuadrat. Jadi omeganya I-nya itu kan adalah 2 radian per sekon ya. Jadi T-nya sama dengan 2, Anda tinggal masukkan gitu ya. Jadi perbedaan sudutnya itu adalah 11 radian. Kalau dalam derajat itu berarti 630 derajat. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kemudian berapa kali revolusi? Revolusi itu biasanya kalau 1 kali putaran penuh itu 1 revolusi. Ya, makanya ini 1 revolusi dibagi 360 derajat. Dapatnya 1,75 revolusi. Oke, ini bisa ya? Anda bisa baca, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi torsi itu kan rumusnya lengan momen dikalikan dengan gaya kan ya, Pak? Kenapa? Halo. Rumusnya torsi. Jadi kan lengan momen tegak lurus dengan gaya. Nah itu kenapa kok harus tegak lurus, Pak? Maksudnya? Saya sudah nyari sih alasannya, cuma masih kurang gitu. Ya, oke. Ya. Jadi kenapa dia harus pakai R yang tegak lurus? Jadi saya stop share dulu ya. Ini terlihat ya? Ini terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Nah, jadi contohnya yang ini nih. Ini kalau Anda lihat, ini kan saya ambil sembarang ya. Ada R dengan F gitu ya. Nah, ini
F di sini itu kan bisa saya uraikan dalam komponen yang ini itu adalah F tapi arahnya sejajar. Sedangkan yang di sini itu adalah F yang arahnya yang arahnya tegak lurus. Oke. Kan kalau R itu saya crosskan dengan F yang sejajar, itu pasti 0 kan? Betul nggak? Kan dia sejajar. Tapi kalau yang tegak lurus, dia tidak. Jadi kalau yang R, saya crosskan dengan F yang tegak lurus, ini tidak 0. Ada gitu nilainya. Seperti itu, kenapa dia harus pakai tegak lurus? Paham atau? Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau Anda balik juga sama. Jadi nanti R juga di sini itu bisa Anda uraikan dalam komponen yang sejajar dengan F, dengan yang tegak lurus dengan F. Selalu seperti itu. Jadi Anda bisa rubah juga nanti, bukan hanya R cross F tegak lurus, tapi R tegak lurus cross F. Seperti itu. Itu gambaran singkatnya. Perasaan di sini udah saya pernah kasih juga. Nah ini misalkan seperti gambar ini kelihatan kan ya? Contohnya, ya, ini P di sini sembarang, dia ada yang tegak lurus, ada yang sejajar dengan R. Jadi R yang komponen yang sejajarnya pasti 0 dia. Yang tinggal cuma RP tegak lurus. Atau sebaliknya, Anda mau ambil yang R-nya tegak lurus terhadap P itu juga bisa. Jadi tinggal mana yang Anda suka aja. Tapi keduanya ini konsisten, menghasilkan hal yang sama. Oke, apa tadi? Saya lupa. Sorry, ini saya stop share dulu. Maaf. Oke, di persoalan ini ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kita lanjutkan contoh-contoh soal. Nah, ini terkait dengan ini tadi. Nah, ini contohnya kalau kita, ini zaman kapan ya, compact disk? Kayaknya 10 tahun lalu, apa 5 tahun lalu ya, mungkin masih ada ya, 10 tahun lalu ya. Sekarang sudah zamannya cloud. Jadi kita menonton tinggal cari webnya aja gitu, tidak perlu nyimpan data di cloud bisa atau di USB lah. Tapi USB itu katanya juga akan mau hilang gitu. Orang sekarang lebih prefer pakai cloud gitu. Maaf Pak, izin interupsi itu atas nama Diva Natasha. Tadi terlempar Pak, sinyalnya buruk. Udah izin di grup juga. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini kalau misalkan kita punya ada disk gitu ya, kita nyebutnya compact disk. Jadi ini dia biasanya pakai laser gitu ya. Jadi kalau compact disk itu dia bisanya apa istilahnya disuruh
dia bergerak dalam revolution per minute gitu ya. Jadi dibacanya dengan menggunakan laser, jari-jari dalamnya itu adalah 23 mm, sedangkan jari-jari luarnya itu adalah 58 mm. Jadi ditanya itu adalah kecepatan sudut dalam revolusi per menit ya, untuk yang bagian dalam dengan yang bagian luar ya, tinggal Anda masukkan saja. Kecepatan sudutnya dia berbeda, tapi kecepatan ininya sama, kecepatan apa namanya V-nya ya. Jadi kecepatan di permukaan itu sama, tapi kecepatan sudutnya beda. Ini contoh di mana sebuah benda yang punya kecepatan sudut beda, tapi kecepatan seperti tangan sialnya sama ya. Ini teknologi zaman 10 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Kemudian yang B, waktu main maksimum dari standar musik. Jadi kalau misalkan musiknya itu ada yang maksimum ya, kita mendengarkan musik di sini itu sekitar 74 menit 33 detik. Gitu. Jadi berapa ininya revolusi per berapa jumlah revolusi ya dari disk selama waktu tersebut. Jadi kalau kita rubah apa namanya T-nya itu dalam detik ya, 74-30 detik itu adalah sekitar 4.473. Oke. 447,3 sekon. Kemudian untuk yang internalnya pada T sama dengan ini teh jadi kalau pada T sama dengan 0 itu disk itu mulai bergerak sekitar 57 radian per sekon. Kemudian pada akhirnya itu 22 radian per sekon ya di sini. Oh ini dari data ini yang omega ini. Ini yang berarti ini adalah yang internal dengan yang eksternal. Jadi Anda tinggal kalikan aja rata-rataannya didapatkan delta theta itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 radian. Oke. Kemudian delta theta-nya itu sama dengan kalau berapa revolusi ya berarti berapa kali dia satu kali putarannya penuh. Itu Anda dapatkan ini aja 1,8 kali 1,45 radian ini berapa revolusi kan? Tinggal dibagi 2 pi, jadi didapatkan ini sekitar 280.000 ya, revolusi. Jadi sangat cepat sekali. Oke, itu tentang yang CD. Ini kemudian tentang yang energi kinetik rotasi ya. Nah, ini cari yang lain dulu. Apa ini entar? Perhitungan energi kinetik rotasi sebentar ya. Ya udah palingan ini contoh 10.3 ya tentang molekul oksigen. Jadi molekul oksigen itu kalau Anda lihat dia merupakan apa namanya bimolekul gitu ya O2
Ya, bom molekul O2 dan dia berotasi dalam sumbu XY, dalam bidang XY dan terhadap putarannya terhadap sumbu Z. Jadi rotasi terhadap pusatnya, pusat dari molekul, yaitu tentunya tegak lurus ya, sumbu rotasinya itu tegak lurus dengan panjangnya ya. Dia berada di tengah-tengah. Kemudian massa atom oksigen itu adalah sekitar 2,66 plus 4 minus 26 kg gitu ya. Dalam temperatur kamar dan jarak antar atom rata-ratanya sekitar 1,21 plus 4 minus 10 meter. Jadi atom itu dimodelkan sebagai partikel gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah hitunglah momen inersia dari molekul tersebut terhadap sumbu Z. Jadi kalau kita lihat tadi dari soal bahwa sumbu rotasinya itu di tengah-tengah ya. Jadi kalau panjangnya itu adalah D, berarti R1 dan R2 itu adalah D/2 gitu ya. Jadi ini nanti kalau Anda masukkan, jadi dijumlahkan aja molekul 1 dengan molekul 2 karena dia itu sama masanya. Jadi didapatkan momen inersianya itu adalah md²/2. Jadi Anda tinggal masukkan gitu ya, didapat momen inersianya itu adalah ini. Kemudian jika kecepatan sudut molekul terhadap sumbu Z itu adalah 4,6 cos kuadrat 12 radian per sekon, ditanyakan energi kinetik rotasinya. Jadi tinggal Anda masukkan aja. Ini inersianya, terus ada 4,6 plus 14 kuadrat. Jadi walaupun kecepatan sudut itu sangat besar kan ya, radian per second ya, Anda bisa lihat. Itu sangat cepat sekali molekul itu berotasi. Gitu. Tapi energi kinetik rotasinya itu sangat kecil ya, karena massa momen inersia dari dari molekul oksigen ini juga sangat-sangat kecil. Gitu. Bahkan di bawah skala Planck. Jadi makanya dia berakibat energi kinetik itu juga sangat kecil. Ada pertanyaan nggak? Nah ini cara menghitung momen inersia. Jadi ini sebagai contoh, misalkan ini adalah seperti hoop itu apa ya? Anda tahu itu kan seperti kayak hula hoop lah istilahnya. Ya hoop itu apa? Cincin yang besar gitu ya. Jari-jarinya itu adalah R besar. Ya. Sumbu rotasinya itu terhadap sumbu Z. Jadi yang positif dia keluar gitu. Sehingga ini didapatkan karena sumbu rotasinya itu adalah keluar tegak lurus terhadap bidang XY. Ya, maka jarak dari titik pusat ke DM itu dia konstan. Oke, jadi nanti didapatkan bahwa IZ-nya di sini adalah MR². Kemudian ini contohnya memperhitungkan batang homogen. Batang homogen dia sumbu rotasinya itu adalah dia sumbu rotasinya itu adalah di tengah-tengah sini. Jadi kalau di panjangnya L berarti dia batasnya itu adalah di min L/2 sampai L/2. Kemudian jarak dari O ke suatu elemen massa itu adalah X. Jadi R-nya itu sama dengan X. Jadi sini adalah X².
Kemudian karena dia itu uniform, berarti lambdanya, rapat massa perpanjangan itu adalah konstan, jadi itu adalah M besar per L gitu ya. Tinggal Anda integralkan aja dari min L per 2 sampai L per 2 dx. Nanti didapatkan bahwa integrasi ini adalah ini didapatkan adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, jadi kalau nanti ini dipindah ke sini, sumbu rotasinya ke ujung, ini tinggal ditambahkan aja M kali L per 2 kuadrat. Jadi ml kuadrat per 4. Nanti kami dapatkan itu dapatnya berarti kalau itu per 4 sepertiga ya ml kuadrat. Kalau dia itu di ujung sini, di ujung kiri sumbu rotasi. Jadi ini itu yang dikatakan dari sumbu senjata. Kemudian yang ketujuh ini adalah sama seperti tadi ya. Ini adalah apa namanya silinder pejal yang homogen atau uniform. Jadi rho-nya itu konstan ya. Jadi menghitungnya itu adalah ya ininya sih sama ya, ini adalah kali L kali 2pi tentunya, panjangnya ini selubung ya, luas selubung. Nah ini tinggal dikalikan dengan dr, jadi didapatnya hasilnya sama seperti yang tadi, setengah m r kuadrat. Nah ini dalil-dalil sumbu sejajar yang tadi kita bahas ya. Kemudian ini beberapa apa namanya beberapa apa istilahnya contoh momen inersia ya yang terhadap pusat massa gitu. Ini berupa hub tadi. Kemudian ini ada silinder yang ada bolongannya atau hollow silinder. Kemudian silinder pejal, kemudian ada segi 4 ya, yang panjang sisinya A dan B. Kemudian ini ada apa namanya batang ya, satu dimensi, ini terhadap titik pusat, ini terhadap yang di ujungnya. Kemudian ini apa namanya bola pejal itu 2/5 mr kuadrat, yang di sininya itu adalah bola tipis, apa istilahnya kulit bolanya saja. Jadi kalau ini bola pejal, ini kulit bola, ini bola pejal, ini kulit bolanya saja. Seperti ini. Ini adalah sumbu sejajar penurunannya. Ada pertanyaan nggak terkait itu? Ini torsi tadi ya. Yang kita bahas. Nah ini contohnya bisa, ya. Kalau misalnya bendanya bentuknya itu apa Pak, kayak agak aneh gitu Pak, maksudnya tidak jelas bentuknya, itu apakah berbeda lagi Pak itunya? Ya, jadi gini, nanti Anda lihat benda yang sama saja, sumbu rotasinya berbeda, dia pasti inersianya akan berbeda. Apalagi bentuknya ya. Apalagi bentuknya. Jadi kalau bentuknya susah ya kita udah sulit gitu. Oh, satu hal lagi juga, ini tolong Anda hafal ya. Ya bagus lagi sih kalau Anda bisa turunkan, tapi kalau bisa Anda hafal karena benda-benda seperti ini sering keluar lah gitu, di ujian. Kayak disk gitu ya. Kayak disk itu nanti dipakai buat kayak katrol, terus ada seperti roda, itu juga sama. Roda itu biasanya bisa disk dengan hollow gitu ya. Atau yang lainnya juga bisa. Jadi ini tolong Anda hafalkan saja. Anda hafalkan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ini torsi ya. Jadi kita ambil contoh ini. Tadi konvensinya yang putarannya itu berlawanan arah ya, torsinya positif ya. Betul nggak? Halo. Betul Pak. Betul kan ya? Oke. Nah ini contohnya nih, kita ambil contoh lah. Misalnya. Ini ada apa namanya silinder ya. Silinder ini dia bisa dikatakan ditempel seperti pada gambar 10.15. Jadi ada yang jari-jarinya R2 yang kecil, ada jari-jari yang besar R1. Terus ada gaya apa
T1 yang arahnya ke kanan, dan di sini T2. Nah, kalau torsi yang dihasilkan dari T1 itu bagaimana? Torsi itu adalah R cross T ya. Jadi R cross T. Anda bisa lihat R cross T itu dia berlawanan arah ya dengan jarum jamnya. Atau searah ya. Oh, searah ya, searah. Betul nggak? Jadi R cross T itu arah putarannya searah dengan jarum jam. Jadi dia negatif ya. Betul? Betul, Pak. Oke. Nah, arah torsinya juga, itu kalau Anda lihat arah torsinya, ya, itu dia ke sumbu negatif dari Z. Jadi makanya dia negatif. Oke? Cukup jelas? Sedangkan yang di R2, itu arah rotasinya itu berlawanan, dan dia istilahnya arah torsinya ke arah positif dari sumbu Z, maka ini positif. Oke? Nah, jadi dari sini nanti yang penting Anda tinggal ganti aja. Kalau ditanya jumlah torsinya seperti ini, nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya, gitu ya, berapa torsi total, gitu ya, seperti ini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Apa cukup jelas? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kaitan antara torsi dan akselerasi, ini rasanya juga udah ya. Bahwa torsi itu sama dengan I kali alfa, itu ya sudah. Nah, ini sekarang pivot. Oke, nah ini sekarang kita ambil contoh ini. Ada sebuah batang. Oke. Jadi ada batang yang uniform, panjangnya L dan masanya itu adalah M besar. Dia apa istilahnya? Attach itu apa ya? Bukan nempel ya, istilahnya ada kayak engsel lah gitu ya. Ditahan dengan menggunakan engsel gitu ya. Dianggapnya tidak ada friksi gitu ya. Dan dia dapat berostasi secara bebas seperti panas seperti itu. Kemudian jadi awalnya seperti ini, kemudian batang tersebut itu dilepaskan ya dari posisi horizontal yang diam. What is yang ditanya itu adalah berapa percepatan sudut awal dari batang dan percepatan linearnya pada ujung paling kanan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kan kita lepas ya, artinya dia akan berotasi gitu ya. Geraknya gerak melingkar gitu ya, jatuh. Tentunya torsinya kita hitung itu terhadap yang engsel ini, yang pivot ini. Jadi tau di sini adalah mg per L per 2 ya, didapatkan torsinya terhadap ini. Jadi kalau torsi itu kan I kali alfa ya. Kita tahu untuk batang di sini rotasinya itu adalah inersianya itu adalah sepertiga ml kuadrat ya. Jadi nanti kalau Anda ini kan dapatkan ya percepatan sudutnya itu adalah tau per I, didapatkan 3G per 2L. Oke. Kemudian kalau dia itu percepatan linearnya itu tinggal A-nya itu alfa kali L saja. Nanti didapatkan bahwa percepatan linearnya itu adalah 3/2 dari G.
Oke, itu ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nggak seperti itu? Oke, ada pertanyaan nggak atau cukup jelas? Oke, sekarang pertanyaan yang apa nih? Yang what if ya? Bukannya dari Marvel ya what if, tapi what if ya. Jadi kalau kita seandainya kita simpan penny itu apa ya, uang logam ya, di ujung dari apa namanya, di ujung dari batang gitu ya. Pertanyaannya itu adalah apakah uang logam tersebut itu masih menempel pada roda gitu. Nah, jadi kalau yang kita lihat di sini itu adalah kalau seandainya sebentar R kecil di sini itu adalah sebentar jadi kalau dia itu kecepatan awalnya itu pada ujung batang itu adalah lebih besar dari G, uang logam tersebut akan jatuh dengan percepatan G. Jadi ini berarti bahwa apa istilahnya, kalau kita simpan uang logam tersebut pada ujung batang dan kemudian kita lepas gitu ya. Jadi pada ujung batang itu dia akan apa istilahnya lebih kecepatan jatuhnya itu lebih besar dari uang logamnya. Jadi uang logamnya itu tidak akan apa namanya tetap di apa namanya tetap di batang gitu ya. Jadi yang pertanyaan itu adalah kemudian kalau kita bertanya lagi bagaimana syarat agar supaya batangnya itu apa istilahnya, uang logamnya itu tetap nempel di batang ini gitu. Jadi yang jelas percepatan dari uang logamnya itu harus lebih kecil dibanding dengan percepatan batangnya. Ya, jadi kita harus meletakkan uang logam itu bukan di ujung, tapi di suatu tempat yang lebih kecil daripada L besar gitu ya. Jadi kalau misalkan dia jatuhnya itu sama dengan G, itu berarti dia agar supaya tetap dia di apa istilahnya di batang, letaknya itu harus 2/3 dari L. Jadi harusnya lebih kecil atau sama dengan 2/3 L. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan hal ini? Itu sudah jelas. What if ya? Ya, ini bukan dari Marvel, tapi what if dari fisik. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini terkait dengan katrol. Katrol. Ini terakhir ya, katrol. Jadi kalau misalkan katrol itu bentuknya seperti ini, biasanya itu kita dekati dengan piringan biasanya. Katrol itu. Jadi katrol itu diperhitungkan masanya. Dia ada massa di sini yang M besar, kemudian dia digantungkan sebuah apa namanya balok yang massanya M kecil dan ada talinya di sini. Jadi talinya itu rigid ya seperti biasa. Kemudian pertanyaannya itu adalah hitunglah percepatan sudut dari katrol, kemudian percepatan linear dari balok ya, dan daya tegang talinya.
Jadi kalau kita lihat di sini, kalau untuk di katrol gitu ya, itu kan taunya sama dengan I kali alfa ya. Yang bekerja di sini apa? Gayanya, gaya tegang tali. Jadi biasanya terhadap pusat katrol ya. Jadi istilahnya dari pusat katrol ke ujung ini adalah kita sebut R besar, maka di sini didapatkan I alfa itu sama dengan T kali R. Sehingga alfa di sini itu sama dengan TR dibagi I. Itu dari analisa untuk katrol, dia hanya berotasi. Kemudian untuk yang balok, kita biasanya menggunakan hukum 2 Newton ya. Jadi balok ini bergerak ke bawah, ya ini maka akan didapatkannya adalah mg dikurangi T itu sama dengan M kali A. Oke. Nah, di sini ada keterangan tanpa slip. Oh ya, frictionless. Oke. Oke, jadi didapatkan percepatan linear dari balok itu adalah mg kurang T dibagi M. M kecil ya maksudnya. Nah, jadi ada suatu kondisi ini yang sederhana karena dia itu tanpa friksi. Jadi istilahnya dia katrol ini bergerak ketika istilahnya dia itu berputar, benda ini seiring jatuhnya. Jadi kalau ketika dia itu berputar, balok itu jatuh. Sehingga apa? Itu ada hubungan kalau seperti itu. Jadi istilahnya berapa kali katrol itu berputar itu ekivalen dengan berapa panjang gitu ya. Berapa panjang tali itu terulur gitu, sehingga M itu jatuhnya selalu bergerak intinya gitu. Tidak ada suatu saat di mana ketika katrol bergerak, M-nya itu diam. Jadi selalu ketika katrol bergerak, M-nya itu juga bergerak. Jadi itu yang dikatakan tanpa slip lah intinya gitu. Nah, jadi kalau itu berlaku, ya tanpa slip itu berlaku, yang dikatakan tanpa frictionless itu, tanpa friksi, tanpa gesekan, itu adalah percepatan dari balok ini itu sama dengan alfa kali M. Jadi seberapa cepat dia berputar itu sama halnya dengan seiring dengan percepatan linearnya dari balok. Makanya dia ada hubungan A di sini sama dengan R kali alfa. Nah, jadi kalau Anda samakan R alfa di sini dengan TR kuadrat per I gitu ya. Dari sini kemudian disamakan dengan MB kurang T per M kecil, maka akan saya dapatkan bahwa gaya tegang talinya itu adalah mg per 1 tambah mr kuadrat per I. Itu gaya tegang talinya. Oke. Sedangkan percepatannya itu Anda tinggal percepatan apa sih? Percepatan percepatan objeknya ini, baloknya ini, Anda tinggal masukkan ini aja. Jadi T di sini Anda masukkan ke sini, maka nanti akan Anda dapatkan ini adalah G per 1 tambah I per MR kuadrat. Dan ini adalah kecepatan, percepatan sudutnya. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Cuman pertanyaan dasar sih, Pak. Nggak apa-apa pertanyaannya, yang penting ada kaitan dengan materi. Ya, terkait yang gerak linear sama melingkar ini, itu yang linear itu translasi ya? Iya. Hubungan itu kan yang gerak translasi tadi kan, misalnya kita mau nyari kecepatan VT gitu kan, Pak. VT sama dengan V0 tambah AT. Ya. Sementara yang gerak melingkar ini omega T sama dengan omega 0 tambah alpha T. Itu tuh kenapa bisa analog gitu sih, Pak, rumusnya? Itu hubungannya gimana sih? Saya masih bingung gitu, Pak. Oh, kenapa seperti itu gitu? Iya.
Maksudnya yang ini kan ya? Sorry. Yang ini kan ya? Iya benar Pak. Ya, kalau yang ini kan istilahnya A di situ kan sama dengan dV per dt. Jadi kalau boleh saya tulis, bisa dicoret nggak ya? Ini kelihatan ya contohnya? Kelihatan Pak. Oke. Ini kan kalau A itu kan sama dengan dV per dt. Jadi kalau hanya konstan kan ya ini sama seperti ini. AT. Tapi kalau yang satunya itu kan alfa sama dengan G omega per dt. Sehingga ya nanti didapatkan ini, diintegrasikan aja. Alfanya diambil konstan. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya pengambilan analog saja. Pengambilan analog saja. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab lah. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain? Yang lain? Oke, kalau tidak ada, terus sekalian terkait itu tadi yang ujian ya sebentar.